pengertian, sabar. Kalau Devi itu orangnya egois dan keras kepala. Yang bisa mengerti Devi, yang bisa memberikan pengertian kepada Devi. Yang penting adalah sabar dan pengertian dan sangat dewasa. Memang Devi pengennya dari dulu ya untuk menikah tuh pengennya memang usianya nggak terlalu tua, artinya pas gitu ya, umur 24 gitu. Karena Devi pikir nanti Devi pengen menjadi teman dari anak Devi, bukan Devi jadi orang tua dari anak Devi, tapi jadi teman. Jadi nama saya Devi Permatasari, nama artis saya juga Devi Permatasari. Orang biasa panggil saya Devi, cuman kalau di rumah saya biasanya dipanggil Dewi. Kenapa saya dipanggil Dewi? Karena papa saya tuh ada keturunan Indianya. Nah kalau orang India biasanya kalau manggil Devi itu spellingnya malah jadi Dewi. Jadi akhirnya semua orang kebiasaan manggil saya Dewi kalau di rumah. Saya lahir di Jakarta tanggal 11 Juni tahun 1974. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya perempuan satu-satunya dan 2 adik saya laki-laki semua. Devi sangat dekat sama papa. Jadi waktu papa meninggal tuh Devi sempat shock dan kehilangannya. Deketnya Devi sangat sama papa tuh sangat deket banget, sampai Devi tuh kalau belanja tuh ya, kalau belanja baju tuh malah bukan ngajak mama, malah ngajak papa karena papa lebih asik gitu ya. Kalau cowok gimana sih kalau diajak belanja tuh kan nggak mau repot. Jadi kalau kita nunjuk ini, papa main heeh. Jadi lebih enak ajak papa daripada ngajak mama gitu. Kemana-mana juga suka berdua sama papa gitu. Saya SD-nya di Jakarta, sempet juga sih di Surabaya, kelas 1 sampai kelas 3 di SD Bayangkari. Terus saya ngelanjutin di Jakarta di SD 03 Pagi Rawamangun. Kemudian saya melanjutkan di SMP 74 Rawamangun juga, SMA juga di Rawamangun, SMA 21. Kemudian saya masuk kuliah di FISIP UI, jurusan komunikasi, dan sekarang saya udah lulus. SD, yang lucu apa ya? Oh ya pernah, dulu papa tuh pengen banget Devi bisa main organ dan main piano, tapi Devinya nggak suka karena menurut Devi gurunya tuh galak sekali, perempuan galak. Saking Devi pernah takut banget sama guru organ dan guru piano Devi pernah dimarahin sampai pipis di celana. SMP Devi di 74. Waktu SMP itu pertama kali Devi kenal pacaran. Itu juga pacarannya basa-basi banget. Gara-garanya Devi ke study tour dan Devi sebangku waktu di keretanya sama cowok. Cowok itu akhirnya jadi cowok Devi. Cuman bukan pacaran beneran ya kayaknya. Abis nggak kenal yang namanya malam minggu, nggak kenal yang rasanya dicium cowok, maksudnya diciumnya juga basa-basi banget gitu loh, cuman cium pipi terus dianya kabur gitu. Terus juga nonton berdua itu nggak pernah karena papa galak banget. Jadi kalau pergi-pergi sama cowok pasti nggak boleh gitu. Jadi nggak, kalau pacaran pertama kali itu nggak berasa deh, basa-basi banget. Tapi masih ingat kalau Devi tuh pacarnya dia waktu itu. Sampai sekarang sih ingat, cuman yang namanya cinta pertama mungkin bukan pertama kali Devi pacaran. Manfaat dari sikap papa yang keras tuh Devi rasain banget ya, terutama dalam pengendalian diri Devi gitu. Artinya Devi tahu batas apa yang saya mesti lakukan dan apa yang nggak harus saya lakukan gitu. Jadi Devi tahu sampai mana nih saya melakukan ini, sampai batas mana nih bisa. Maksudnya Devi ada pedoman gitu untuk melakukan sesuatu. Jadi Devi nggak akan kehilangan pegangan gitu. Papa itu menanamkan disiplinnya dari kecil sih ya. Jadi Devi berasa banget sekarang gitu. Devi nggak gampang ke bawah arus gitu. Menurut Devi, pendidikan papa yang strength itu ada baiknya juga, tapi kadang-kadang juga ada buruknya juga buat si anak ya. Artinya bahwa anaknya menjadi kurang luas pergaulannya. Devi ngerasain sendiri waktu Devi SD dan SMP, teman main Devi tuh itu aja gitu ya. Jadi Devi merasa kurang luas pergaulan Devi, wawasan Devi kurang luas, jadi berkesan sangat kuper. Seperti yang Devi udah bilang tadi, Devi tuh orangnya waktu SD, SMP, bahkan SMA pun masih kuper gitu.
Tapi baiknya ya itu bahwa Devi tahu batasan Devi sampai mana Devi bisa melangkah gitu. Ada baiknya, ada enggaknya juga. Mungkin kalau zaman sekarang ya harus lebih disesuaikan kali ya pendidikan kayak gitu, dan mungkin agak kurang cocok kali. Waktu papa hidup Devi nggak mungkin main film karena papa orangnya strength banget ya untuk yang kayak gitu-gitu, kayaknya nggak mungkin. Apalagi Devi sampai nilainya turun gitu pasti udah di stop apa papa. Mungkin emang ini udah jalan dari Tuhan gitu ya. Dengan papa meninggal, Devi ngebantu mama dengan jalan seperti ini gitu. Kalau papa masih ada nggak mungkin Devi main film gitu. Karena papa orangnya strength banget ya. Jadi nggak mungkin lah Devi bisa main film. Apalagi papa kan tahu dunia artis. Jadi dia ketakutan anak perempuan satu-satunya gitu dengan lingkungan artis yang seperti itu pasti nggak akan dikasih sama papa. Devi tahu papa nggak akan dikasih. Waktu remaja sih Devi sempat ya frustasi ya, nggak frustasi banget tapi lumayan gitu. Waktu itu papa Devi baru meninggal, jadi Devi kan deket banget sama papa Devi, jadi Devi merasa kehilangan banget. Ditambah lagi waktu itu kira-kira seminggu setelah papa Devi meninggal, Devi diputusin sama cowok Devi karena cowok Devi itu ternyata punya cewek lagi, dan cewek itu adalah teman sekelas Devi di SMA gitu. Jadi waktu itu sempat yang ngurung diri di kamar, nggak keluar-keluar kamar. Tapi kira-kira itu prosesnya selama sebulanan deh. Setelah itu Devi udah mulai bisa get over it, udah bisa ngatasinnya gitu. Yang paling Devi rasain adalah Devi banyak jalan aja keluar rumah gitu ya, dengan ketemu teman-teman, jalan gitu ya, terus ngobrol, ketawa-ketawa, itu yang paling membantu Devi. Devi waktu itu mikir kalau gue di kamar terus begini malah akan tambah jadi lebih down gitu. Akhirnya Devi malah jadi main gitu sama teman-teman Devi, dan mama Devi cukup mengerti waktu itu ya. Jadi mama Devi nggak ngelarang Devi untuk keluar rumah, tapi asal kata mama tuh yang penting tahu batasnya. Kelas 1 naik kelas 2. Jadi semester 3 awal ya. Waktu itu papa Devi meninggal. Nah, pada saat acara penguburan ada anak sutradara yang temennya adik Devi, satu sekolah dengan adik Devi. Nah, anak sutradara itu ngeliat Devi, terus dia ngomong sama adik Devi, meminta foto Devi. Nah, anaknya sutradara itu bawa fotonya ke bapaknya. Nah, bapaknya itu kebetulan sutradara iklan. Nah, pertama Devi ditawarinnya bukan film, iklan sabun kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya iklan sabunnya malah nggak jadi, nggak tahu ya malah ditawarin film Saur Sepuh 4. Waktu itu pertama kali Devi main film, Devi ditawarin dengan honor 1 juta, yang buat Devi waktu itu udah gede banget gitu loh. Bayaran sekolah aja masih 8.000 kok, jadi oh iya nih bisa nih kayaknya. Dan waktu itu Devi sekaligus dikontrak untuk 3 film gitu loh. Film pertama Saur Sepuh 4, dan ada 2 film mendatang, dan setiap kali filmnya lagi itu naik honornya. Sudah ada perjanjian dengan produser ya, jadi Devi pikir oh aman nih mendatang, kira-kira setahun lagi gue masih bisa bayaran sekolah gitu. Menyenangkannya sih banyak banget. Menyenangkannya ketemu banyak temen ya, pergaulan Devi luas, wawasan Devi juga bertambah gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang pintar. Terus kalau yang menyedihkannya paling pas syutingnya ya, capek nunggu. Kata orang malah artis itu dibayar untuk nunggu gitu, karena memang syuting tuh yang lama tuh nunggunya. Kalau kita udah kerja pas syutingnya sih udah nggak berasa lagi ya, paling berasa capeknya tuh pas nunggunya, itu yang paling nggak enak biasanya waktu syuting. Iya, menurut Devi memang banyak pendatang baru sinetron, pemain sinetron yang tidak memiliki basic. Buat Devi itu tidak masalah, yang penting di dalam hatinya ada kemauan untuk belajar. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Jadi kalau memang dia berniat untuk bermain sinetron, berarti dia harus belajar memperkaya wawasannya untuk bisa bermain maksimal dalam suatu sinetron. Yang penting dia memiliki kemauan untuk belajar. Yang penting adalah itu. Gitu. Apalagi lebih bagus lagi kalau memang dia lebih punya pendidikan formal, itu malah lebih bagus lagi gitu. Tapi yang penting adalah kemauan untuk belajar. Kalau satu judul tuh paling kalau yang drama serius ya itu bisa cuman 1 bulan tuh 2 episode ya. Jadi kalau misalnya Devi ganda ya 4 episode 1 bulan gitu loh. Kalau honor biasanya Devi pergunakan juga untuk diri Devi sendiri, juga untuk membiayai adik Devi kuliah. Kalau untuk keperluan rumah tangga mama saya masih bisa mencukupi karena masih ada uang deposito ya. Paling Devi bantu mama kalau misalnya mama memerlukan gitu. Tapi yang paling penting adalah adik-adik Devi gitu. Terus kalau sebagian honornya juga Devi tabung untuk keperluan Devi nantinya. Karena kan untuk jadi artis
sulit ya, butuh ongkos produksi. Contohnya kayak gini, misalnya Devi mau syuting untuk suatu sinetron itu kan butuh baju, butuh sepatu. Dan jadi sebagian honor memang Devi sisihkan untuk keperluan itu gitu. Memang khusus untuk membeli baju dan sepatu untuk keperluan syuting gitu. Iklan ya ada beberapa, tapi kalau honor iklan itu tergantung dari produknya. Kalau produknya kayak kosmetik itu bisa mahal ya, tapi kalau produk biasa sih berkisar antara 20 juta ya satu produk bisa. Perhatian, sabar, karena Devi itu orangnya egois dan keras kepala, yang bisa mengerti Devi, yang bisa memberikan pengertian kepada Devi. Yang penting adalah sabar dan pengertian, dan sangat dewasa. Memang Devi pengennya dari dulu ya, untuk menikah tuh pengennya memang usianya nggak terlalu tua, artinya pas gitu ya, umur 24 gitu. Karena Devi pikir nanti Devi pengen menjadi teman dari anak Devi, bukan Devi jadi orang tua dari anak Devi, tapi jadi teman. Jadi anak Devi tuh bisa dengan santai ngobrol dengan Devi dan bertukar pikiran. Sementara kalau kita nanti sudah tua, mungkin agak terlalu udah nggak up to date dengan pemikiran si anak itu lagi. Jadi si anak pun akan jadi jengah untuk menjadikan orang tuanya tuh sebagai teman gitu. Devi memang konsep Devi sebagai, kalau nantinya Devi jadi orang tua, Devi tuh pengen menjadi teman dari anak Devi. Jadi anak-anak Devi sudah besar, Devinya pun masih fit gitu loh. Sukses, setiap orang nggak pernah puas ya. Ukuran sukses buat Devi gimana ya, Devi nggak pernah puas aja melakukan sesuatu, jadi pengen terus. Tapi dibandingkan sebelumnya ya Devi sangat terima kasih gitu, alhamdulillah banget, sangat bersyukur bahwa Devi sudah bisa sekarang ini udah mandiri, udah bisa mencukupi diri Devi sendiri. Devi udah merasa syukur gitu, tapi Devi pengen yang lebih gitu loh. Nggak hanya dalam arti materi, tapi juga dalam kualitas Devi dalam bermain juga bisa. Jadi nggak hanya materi aja Devi pengen lebih, tapi juga yang lain ya gitu. Relatif ya, masing-masing lain. Kalau Devi, ukuran Devi, kalau misalnya Devi sukses, misalnya sekarang ini Devi ada suatu proyek, Devi harus mengerjakan satu sinetron ini. Ukuran Devi sukses untuk sekarang ini adalah Devi bisa berhasil memainkan peran yang ada di sinetron itu. Kalau ada tanggapan bagus dari publik, juga ada pujian dari orang, itu bisa dikatakan bahwa Devi sukses memainkan itu. Tapi juga ada ukuran sukses yang lainnya, misalnya Devi selesai kuliah, berhasil menyelesaikan kuliah Devi dengan baik, itu juga ukuran sukses. Jadi sangat relatif, lain-lain gitu loh. Biasanya sih kalau terkenal orang yang ngukur, tapi kalau dari penerbangan media mungkin dibandingin yang dulu-dulu sih ya udah agak lebih lumayan kali ya, karena banyak orang yang maksudnya banyak liputan tentang Devi di media massa ya. Oke lah. Devi pernah diterpa gosip, tapi yang nggak gosip yang sampai bikin keluarga Devi malu untuk keluar sih ya. Waktu itu Devi kena gosip bahwa Devi pacaran dengan sesama jenis, dengan sesama rekan artis. Jadi teman Devi main, waktu itu Devi digosipin Devi pacaran sama dia, padahal dia tuh cewek gitu. Itu gosipnya timbul karena keseringan Devi jalan dengan dia bareng gitu, kemana-mana bareng, sampai ke pesta pun bareng. Setiap kali muncul di depan publik, Devi tuh bareng dengan dia. Jadi sempat timbul pertanyaan wartawan tuh, sebenarnya mereka kenapa sih kok sama-sama nggak punya cowok, dua-duanya, yang satu baru putus, yang satu juga nggak punya cowok gitu loh. Cara Devi ngatasin ya Devi cuekin aja, toh Devi juga nggak ada apa-apa, Devi cuma sahabat dekat dengan dia gitu loh. Mama Devi juga nggak ada pengaruh, keluarga Devi juga nggak ada pengaruh, karena mereka tahu bahwa Devi tuh bukan tipe yang kayak gitu loh. Dulu Devi pengen banget jadi public relation ya. Terus dengan Devi sekarang jadi sarjana sosial, sarjana fisip, Devi pengennya nanti Devi bekerja yang dekat sekali dengan dunia Devi sekarang. Paling nggak dengan Devi sebagai artis bisa menunjang karir Devi nantinya. Kalau dulu kan banyak sekali artis-artis yang jadi PR, dia bisa sukses walaupun dia tanpa pendidikan formal gitu ya. Apalagi misalnya nanti Devi yang memang Devi sudah main sinetron cukup banyak, Devi berharap bisa menunjang karir Devi sebagai PR, ditambah lagi Devi punya pendidikan formal sebagai PR gitu. Sekarang yang masih diangan-angan Devi yang belum kesampaian sampai sekarang adalah Devi pengen banget jadi produser, Devi pengen banget punya production house. Jadi sekarang baru sampai tahap ngumpulin uang.